Saudara-saudari yang terkasih, pada hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam ini, kita merayakan juga Hari Orang Muda Sedunia ke-40. Dalam pesannya yang berjudul "Juga kalian bersaksilah, karena kalian ada bersamaku", Paus Leo ke-14 mengundang seluruh kaum muda Katolik di dunia untuk menjadi saksi Kristus yang berani melalui persahabatan yang mendalam dengan Yesus dan komitmen untuk membangun perdamaian di tengah dunia yang penuh tantangan. Hari Orang Muda Sedunia mengajak kaum muda memperbaharui semangat iman yang tumbuh dari perjumpaan pribadi dengan Kristus dan membiarkan Kristus merajai hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, siapakah yang menguasai hidup kita? Siapakah yang menguasai hidup orang muda Katolik? Siapakah yang menguasai hidup keluarga-keluarga Katolik? Dan siapakah yang mengatur dan mengontrol paroki-paroki di keuskupan? Bagaimana mungkin orang berkata bahwa Tuhan saya adalah Yesus kalau dalam hidupnya tak punya waktu untuk berbakti dalam doa dan karya untuk Tuhan, tak mau dikendalikan dan dipimpin oleh Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menjadi Raja justru dengan melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Salib itulah karya dan kehendak Allah yang harus diselesaikannya sebagai Raja. Maka walau ditantang dan digoda menggunakan kuasanya sebagai Raja duniawi, juga ketika di hadapan Pilatus atau disiksa oleh para prajurit, Yesus ditantang untuk menunjukkan diri kalau ia adalah seorang raja. Tapi ia tidak melakukannya karena apa yang diminta tidak sesuai dengan kehendak Allah sebagai raja. Sebagai Raja semesta alam, ia menunjukkan belas kasih dan pengampunan. Di atas salib ia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Padahal di atas salib itulah Yesus menyelamatkan manusia, termasuk yang menyalibkannya. Justru sebagai Raja semesta alam, ia membuka jalan pada pertobatan dan keselamatan juga pada orang yang secara manusiawi sudah tidak ada harapan lagi untuk diselamatkan. Perjumpaan dengan Yesus di salib menjadi berkat bagi seorang penjahat yang hampir mati, yang menurut ukuran kita tidak mungkin lagi diselamatkan. Tetapi justru perjumpaan itu membuka jalan untuknya bertobat. Ia berjumpa dengan Yesus sebagai penyelamat yang ternyata mau solider dengan menerima hukuman sama walaupun tak melakukan kejahatan apapun. Seperti katanya, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Bagaimana Yesus menghadapi maut, menghadapi tuduhan, dan menerima kenyataan dan berproses dalam kehidupan di salib telah menyentuh dan membuka matanya. Keyakinan ini membuat penjahat bertobat dan menyerahkan keselamatan hidupnya yang tinggal sebentar itu pada Yesus. "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Yesus pun menjawab dengan berkat dan keselamatan, "Hari ini, bukan besok, bukan nanti, hari ini engkau akan ada bersamaku di Taman Firdaus." Justru kerajaan Yesus
itulah yang membuka jalan pada orang yang bertobat untuk selamat. Saudara-saudari yang terkasih, kita kadang mendengar guyonan, termasuk di dalam gereja, adanya raja-raja kecil. DPP ada raja-raja kecil gitu. Apa salahnya menjadi raja? Bagus, boleh orang menjadi raja. Panggilan kita untuk menjadi raja. Salahnya adalah, makanya disebut raja kecil, ya. Ada rajanya yang besar, tapi ini yang kecil-kecil mau jadi raja gitu ya. Salahnya adalah memimpin seenaknya. Istilah kita seenak perut semau jidat, ya. Itu maunya menurut nafsu dan naluri, tidak berdasarkan apa yang dikehendaki Allah tadi, tidak berdasarkan apa yang menjadi visi dan misi di paroki-paroki dan di keuskupan, tidak sejalan. Maka ketika ada raja-raja kecil, terjadilah pertempuran-pertempuran di dalam kerajaan itu. Maka kadang-kadang ada konfliknya, kadang-kadang ya, tidak selalu. Biasanya di DPP itu damai-damai ya. Nah, ketika ada raja kecil, muncullah ketidakdamaian. Betul ya? Mungkin ya. Untuk menjadi raja kecil yang sejati di keluarga, di dewan pastoral paroki, kita diajak terlebih dahulu dipimpin oleh Yesus Sang Raja. Jangan pernah menjadi pemimpin raja kalau tak pernah mau dipimpin dan bisa dipimpin oleh Tuhan. Hari Kristus Raja semesta alam mengajak kita untuk membuka diri dan membiarkan diri agar Kristus merajai semesta hidup kita. Tubuh kita dikuasai, jiwa kita dikuasai, roh kita dikuasai oleh Tuhan. Hingga Tuhan pun menguasai dan memimpin keluarga, karya, pelayanan dan pergaulan kita. Orang yang demikian boleh menjadi raja, bukan hanya kecil, raja besar juga boleh. Hanya raja kecil yang bersumber dari relasi dengan Kristus Sang Raja sejati akan memimpin sesamanya, anggotanya menuju pintu keselamatan, menuju kehidupan penuh sukacita dan damai. Bukankah panggilan setiap orang yang dibaptis itu berpartisipasi, juga diberi anugerah berpartisipasi dalam imamat Kristus, yang adalah imam, guru, dan raja? Maka kerajaannya, pemimpin ini jangan dipisahkan, raja yang belas kasih dengan imam yang kudus dan guru yang bijaksana. 3 rangkaian ini panggilan kita menjadi raja. Maka boleh kita menjadi raja ya, tapi raja yang dipimpin oleh Tuhan. Disebut raja kecil, raja yang mewujudkan kerajaan, kepemimpinan Tuhan sendiri yang merajai hidup kita. Hanya orang seperti Paulus yang bertobat, yang diubah, bisa menjadi raja kecil dalam keluarga, dalam gereja, dalam negara, di mana Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Maka yang memerintah kita sesungguhnya, yang memimpin menjadi raja, Yesus Tuhan sendiri. Tandanya belas kasih, tandanya bela rasa, kelihatannya pengampunan, yang tampaknya adalah keadilan dan kebaikan. Raja-raja kecil yang berpartisipasi dalam kerajaan Kristus inilah yang dibutuhkan oleh Keuskupan Bandung, oleh gereja saat ini, ketika mensyukuri 5 tahun fokus pastoral yang telah berjalan dan memohon berkat bagi 5 tahun fokus pastoral yang akan datang, yaitu bagaimana berjalan sehati sejiwa menjadi gereja yang relevan dan signifikan, yaitu komunitas murid Tuhan yang berdaya dan misioner, yang diutus dengan kekuatan Tuhan sendiri Sang Raja untuk membuka pintu keselamatan pada sesama, juga pada mereka yang secara manusiawi tidak ada harapan lagi, seperti penjahat yang bertobat. Bukankah pada tahun Yubileum
tema dalam harapan tidak mengecewakan sebagai peziarah penghalal. Maka itu dilakukan di keuskupan ini 5 tahun ke depan melalui kaderisasi kaum muda, pastoral keluarga, katekese dan pewartaan, keterlibatan umat di ruang publik, serta pemberdayaan ekonomi dan pendidikan yang terjangkau bagi umat dan masyarakat. Bapa Suci Paus Leo ke-14 mengingatkan kita bahwa dengan menjadi saksi iman, pribadi yang dikuasai oleh Tuhan Sang Raja, dan menjadi misionaris, seorang yang diutus oleh Sang Raja, mengandung selalu keberanian. Namun seperti kata Santo Paulus dalam Roma 12:21 yang dikutip oleh Bapa Suci, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi bagaimana mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itulah sifat Raja kita, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Maka dalam posisi fungsi apapun yang berlapis-lapis dalam hidup kita, ada dalam keluarga, ada dalam gereja, ada di tengah masyarakat, ada di tengah pekerjaan kita, banyak fungsi-fungsi kita itu. SK-nya itu kalau di SK-kan banyak sekali ya. SK itu berlapis-lapis. Bapak Ibu ini yang DPP saya SK-nya itu berlapis. Di keluarga sebagai kepala keluarga, di pekerja sebagai apa, di gereja sebagai apa, di masyarakat sebagai apa, berlapis ya. Tapi bagaimana semua itu difungsikan dengan baik dalam posisi mari kita menjadi pemimpin, raja kecil ya, raja yang sungguhan, yang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, kemarahan dengan pengampunan, hukuman dengan belas kasih, sehingga kehadiran, kesaksian, dan pelayanan kita menjadi pintu keselamatan bagi diri dan sesama. Hingga orang pun berkata kepada kita, jika engkau masuk Firdaus, masuk surga, jangan lupa doakan saya. Kalau masuk neraka, jangan ingat-ingat saya. Iya, ini seperti penjahat. Jika engkau raja masuk Firdaus. Bapa Suci menegaskan akhirnya begini, bahwa kesaksian Kristiani, termasuk pelayanan, kegiatan, aktivitas kita, bukanlah propaganda atau aktivisme semata, asal aktif, asal terlibat, melainkan buah dari persahabatan sejati dengan Yesus yang tersalib dan bangkit, yang tampil sebagai Raja semesta alam.